Di tanah Banten, di antara hutan lebat, sungai sunyi dan pesisir yang masih perawan, masyarakat dahulu hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Perdagangan terhambat, perjalanan laut berbahaya, dan dakwah Islam belum sepenuhnya diterima oleh hati manusia. Namun dari kejauhan, datang seorang wali dengan pakaian sederhana, tongkat di tangan, dan keteduhan di wajahnya. Dialah Sunan Kalijaga, wali yang berdakwah bukan dengan paksaan, melainkan dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Konon, di Banten inilah terjadi sebuah peristiwa besar, karomah yang tak pernah dilupakan. Kapal yang dibuat di atas tanah, perjalanan ke tanah Banten. Sunan Kalijaga datang ke Banten atas permintaan para ulama dan pemuka masyarakat. Wilayah itu strategis, tetapi rawan. Banyak perompak laut, banyak pemimpin yang masih memuja kekuatan lama, dan rakyat kecil hidup dalam kecemasan. Beliau berjalan menyusuri desa-desa, mengajarkan Islam melalui tembang, wayang, dan cerita kehidupan. Tak ada paksaan, tak ada ancaman. Namun, suatu hari, para nelayan dan saudagar datang menghadap dengan wajah gelisah. "Kanjeng Sunan," kata mereka, "kami ingin membangun kapal besar untuk berdagang dan berdakwah. Tapi hutan jauh dari laut, dan setiap kapal yang dibuat di pesisir selalu dirusak perompak. Mereka meminta petunjuk, karena tanpa kapal, Banten tak akan maju." Perintah yang mengherankan. Sunan Kalijaga terdiam. Matanya menatap daratan luas jauh dari pantai. Lalu beliau berkata dengan suara tenang, "Bangunlah kapal di sini, di atas tanah ini." Semua orang terkejut. "Di darat, Kanjeng Sunan? Bagaimana kapal bisa sampai ke laut?" Sebagian menganggap itu mustahil. Sebagian lain mengira Sunan Kalijaga sedang menguji mereka. Namun Sunan Kalijaga hanya tersenyum. "Kerjakan apa yang kalian mampu. Sisanya, biarkan Allah yang menyempurnakan." Dengan keyakinan dan kepasrahan, masyarakat pun mulai bekerja. Kapal di tengah daratan. Pohon-pohon besar ditebang dengan doa. Kayu dipahat dengan zikir. Tak ada kesombongan, tak ada teriakan, tak ada niat buruk. Sunan Kalijaga mengingatkan, jika hatimu kotor, kapal ini tak akan pernah berlayar. Hari demi hari berlalu. Anehnya, kayu terasa ringan, pekerjaan terasa mudah, tak ada kecelakaan. Orang-orang mulai merasakan ketenangan yang belum pernah mereka kenal. Dan akhirnya, sebuah kapal besar berdiri megah di tengah daratan Banten. Tanpa sungai, tanpa laut, hanya tanah kering di sekelilingnya. Ejekan dan keraguan. Berita kapal di darat menyebar cepat. Sebagian orang menertawakan. Apa gunanya kapal tanpa laut? Itu hanya kebodohan. Para perompak pun mendengar kabar itu dan merasa aman. Mereka yakin kapal itu tak akan pernah mengganggu mereka. Namun Sunan Kalijaga tidak marah. Beliau hanya meminta masyarakat bersiap. Jika malam telah tiba, jangan ada yang sombong, jangan ada yang takut. Malam karomah. Malam itu langit Banten gelap. Angin berhenti. Burung-burung diam. Sunan Kalijaga berdiri di hadapan kapal. Beliau menancapkan tongkat ke tanah dan berdoa dengan khusyuk. Tak ada mantra, tak ada teriakan, hanya doa yang tulus. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan.
Air muncul dari retakan tanah. Sedikit demi sedikit mengalir, menyatu. Orang-orang terperangah saat air membentuk aliran menuju laut, seperti sungai yang baru lahir. Dengan izin Allah, kapal itu bergerak perlahan, meluncur mengikuti aliran air, menuju samudra. Tak ada tali, tak ada dorongan manusia, hanya kekuasaan Tuhan yang bekerja melalui hambanya. Kebangkitan Banten. Keesokan harinya, kapal itu telah berada di laut. Para nelayan menangis, para saudagar bersujud. Sejak saat itu, Banten berkembang pesat. Perdagangan maju, dakwah Islam menyebar dengan damai. Sunan Kalijaga berpesan, "Ingatlah, kapal ini bergerak bukan karena kesaktianku, melainkan karena keimanan kalian dan izin Allah." Tak lama setelah itu, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya, meninggalkan jejak karomah dan keteladanan. Legenda ini mengajarkan kita, keimanan mampu membuka jalan yang tampak mustahil. Kesombongan hanya akan menutup pertolongan Tuhan. Dakwah yang lembut lebih kuat daripada paksaan. Usaha manusia harus disertai kepasrahan kepada Allah. Kapal di tanah bukan sekedar keajaiban, melainkan simbol. Jika niat lurus, Allah akan memberi jalan, bahkan dari tempat yang tak kita duga. Hingga kini, kisah Sunan Kalijaga dan karomah kapal di tanah masih hidup dalam ingatan masyarakat Banten. Legenda yang mengingatkan kita bahwa iman, kesabaran, dan ketulusan adalah kekuatan sejati manusia. Jika kamu ingin kisah legenda Nusantara terus hidup dan dikenal generasi mendatang, like video ini, bagikan agar semakin banyak yang tahu, follow dan subscribe untuk cerita rakyat selanjutnya. Karena selama kisah-kisah ini diceritakan, roh kebijaksanaan leluhur tak akan pernah benar-benar hilang.